Saudara Presiden Jokowi mengungkap isi pertemuannya masing-masing dengan Prabowo Subianto, Ketum Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Jokowi, pertemuannya membahas soal pemerintahan hingga pemilu presiden. Presiden menyebut masalah pemilu presiden turut dibahas ketika bertemu masing-masing dengan Prabowo, Erlangga, dan Zulkifli Hasan. Ditanya soal netralitas karena bertemu dengan Ketum Koalisi Parpol pendukung Prabowo, Jokowi menyebut pertemuan digelar di malam dan hari libur. Pada Jumat malam, Presiden makan malam dengan Prabowo Subianto. Esoknya, Sabtu pagi, sarapan bersama Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, dan makan siang di hari Minggu dengan Zulkifli Hasan. Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak, ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari paslon 2 Pak. Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan Bahas pemerintahan ada, bahas pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan kemarin sama Anies. Bagaimana tanggapan dari masing-masing kubu terkait dengan pertemuan Presiden dengan Ketum Koalisi Parpol pendukung Prabowo Subianto? Kita akan sapa, ada Deddy Sitorus, ada juga Daniel Johan dan Viva Yoga. Selamat malam Bapak-Bapak, Bang Deddy, Mas Viva, selamat malam. Malam Mbak Livi, Mas Yoga, Mas Daniel. Salam Bang Deddy. Nah, Bang ini Viva. sudah tergabung nih Bang Daniel juga. Saya ke Bang Deddy dulu ya. Bang Deddy, jadi gimana melihat pertemuan Presiden dengan Pak Prabowo, Pak Zulhas, ada juga Pak Erlangga? Ya, kalau bagaimana melihatnya ada berbagai sisi ya. Pertama bisa melihatnya dari konteks bahwa itu adalah urusan presiden dengan menterinya. Bisa juga dilihat bahwa itu adalah urusan antara bapaknya Gibran yang jadi wakil presiden dengan Pak Prabowo yang koncone Mas Jokowi, kan kira-kira gitu tuh. Nah, aslinya kita kan nggak tahu apakah itu dalam konteks pemerintahan, apakah itu dalam konteks beliau sebagai presiden, atau dalam konteks beliau sebagai bapaknya Gibran yang wakil presiden nyalon gitu. Aslinya ya mungkin Pak Jokowi saja yang tahu dalam hatinya. Tetapi bagi kita yang melihat di luar itu sungguh tak elok. Kenapa tidak elok? Karena Pak Prabowo itu kan sedang mencalonkan diri sebagai calon presiden. Lalu menteri-menteri yang kemudian ketemu setelah ketemu dengan Pak Jokowi adalah menteri-menteri dalam barisan koalisi Pak Prabowo. Jadi orang awam pun akan dengan mudah menganalisa bahwa ini konteksnya adalah bukan sebagai presiden tapi sebagai bapaknya Gibran yang cawapres gitu ya kalau orang awam melihatnya. Kalau orang politik melihatnya jelas ini adalah bahwa presiden mungkin masih kurang merasa puas mengekspresikan keberpihakannya gitu ya. Jadi hingga perlu dengan cara-cara yang mungkin sedikit terang-terangan gitu. Karena bagi kami sungguh tidak pantas kita berharap Pak Jokowi bisa netral karena ya yang bertarung anaknya beliau gitu. Jadi mau bilang apa kita ya. Jadi silakanlah masyarakat nanti menilai seperti apa dan mari kita lihat nanti kayak apa setelah ini gitu Mbak. Saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau Anda melihatnya sama kayak Bang Deddy, melihatnya ini adalah pertemuan bapaknya Gibran yang ketemu Ketum Parpol atau pertemuan antara Presiden dengan menterinya? Ya, makasih Mbak. Pertama, sebenarnya pertemuan itu kan normal ya dalam konteks kan Pak Jokowi itu presiden bertemu dengan menterinya. Nah, itu normal. Kita berharap itu memang pertemuan profesional yang memang membahas program kinerja antara seorang presiden dengan menterinya. Tetapi tentu pertemuan itu tahu-tahu bisa terekspos sehingga menimbulkan polemik dan kecurigaan di masyarakat bahwa masyarakat sebenarnya secara umum kan punya harapan terdalam sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi, presiden siapapun dalam konteks pemilu, dalam konteks pilpres sebaiknya itu kan memang netral ya, karena kenetralan itu untuk memastikan pemilu berlangsung dengan baik, berlangsung dengan jurdil dan hasilnya itu bisa legitimate. Nah, itu yang penting.
Nah, sehingga saya rasa baik Pak Presiden maupun Pak Prabowo sendiri harus menjelaskan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan yang biasa yang tidak harus dicurigai dan tidak mempengaruhi keberpihakan dalam konteks pemilu maupun pilpres. Demikian. Oke, ini kan cawapres Anda, Caimin kan juga mengatakan Presiden perlu diingatkan soal netralitas. Jangan sampai prestasi Jokowi jadi tercoreng karena bersikap tak netral di pemilu. Apakah memang bisa diterjemahkan itu adalah pertemuan politik atau memang seperti apa, Bang Daniel, kalau Anda melihatnya? Ya, itu juga tafsir itu yang banyak dirasakan oleh masyarakat ya, sehingga kan itu muncul cukup menjadi berita utama di hampir semua media. Jadi dari pertemuan tersebut masyarakat memberikan komentar, lalu muncul suatu kesimpulan bahwa wah, netralitas seorang presiden itu dipertanyakan. Nah, artinya kita kembali mengingatkan jangan sampai justru sebenarnya pemilu yang berlangsung legitimate, pemilu yang berlangsung baik, pemilu yang berlangsung jurdil yang diterima baik oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia itu justru itu kepentingan utama dari presiden sebenarnya. Oke. Dan sampai itu justru diragukan sendiri oleh tindakan oleh hasil pertemuan yang sebenarnya kita berharap sebenarnya itu hanya membahas persoalan kementerian saja. Saya ke Mas Viva. Mas Viva, bagaimana menafsirkan pertemuan maraton? Saya bisa katakan maraton kali ya, karena itu tiga momen berturut-turut dalam 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini apa yang bisa dijelaskan dari pertemuan ini? Pak Zulhas, ketum Anda kan juga hadir ya, Mas Viva ya? Iya, hadir. Ya. Jadi banyak sekali tafsir yang menempel di 3 pertemuan itu dengan Pak Presiden Jokowi. Dari tafsiran-tafsiran itu ya silakan masyarakat bebas untuk menilai, tapi menurut saya ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pertemuan itu, terutama dengan Bang Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan. Yang pertama berbicara soal kerja kementerian, yang kedua berbicara soal Pilpres. Jadi pesan Pilpresnya itu pemilu harus luber, jurdil, aman, nyaman, terkendali, berkualitas dan berintegritas. Seluruh partai politik itu harus ikut pada aturan. Kalau kemudian ditafsirkan ada abuse of power dari pertemuan itu, bahwa presiden akan menyimpang, akan menyeleweng, ya silakan saja. Toh ini ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada kepolisian, dan monitoring dan pengawasan yang sangat ketat dari civil society, terutama netizen yang sangat ketat. Itu ketika ada penyimpangan, ada hal-hal yang bersifat kecurangan, silakan saja untuk dikemukakan di Bawaslu dan aparat-aparat yang telah saya sebutkan tadi. Intinya bahwa ini adalah pertemuan biasa, silaturahmi, dan ya untuk mempererat rasa persaudaraan. Dan kalau kemudian tafsirnya ditafsirkan secara politik juga akan punya perspektif yang lain. Kalau ditafsirkan sebagai makan-makan keluarga juga bisa ditafsirkan yang lain, gitu Mbak. Mas Viva, ini kan kalau ditanyakan ke Pak Jokowi kan menyebut dalam pertemuan-pertemuan tersebut itu membahas soal pemerintahan sampai pemilu presiden. Pas ditanya soal netralitas, Presiden hanya menyebut pertemuan dengan ketum-ketum parpol pendukung Prabowo tersebut dilakukan di hari libur dan juga malam hari. Apakah ini kemudian bisa ditafsirkan lebih sederhananya karena ini di hari libur dan malam hari, artinya ini bukan pertemuan antara presiden dan menterinya, tapi pertemuan antara bapaknya Gibran dan juga ketum parpol pendukung Gibran? Ya silakan saja menafsirkan begitu, juga tidak apa-apa, bebas merdeka, karena Pak Presiden sangat menjaga hal-hal yang bersifat prosedur aturan. Jadi kemudian kalau itu dilaksanakan pada hari Minggu, sebenarnya kan nanti itu jangan sampai ada tafsir, ini hari kerja kok, kenapa ada pertemuan dengan ketua umum partai yang juga menteri. Nah, kan pasti begitu lagi kan, kalau kemudian ditafsirkan
apakah itu bapaknya Gibran? Ya memang bapaknya Mas Gibran karena Bapak Presiden Jokowi itu bapaknya Gibran. Oke. Tapi intinya bahwa proses pemilu ini harus luber jurdil dan tidak ada abuse of power, penyimpangan dan kecurangan kekuasaan itu tidak ada. Kalaupun toh nanti ada indikasi ke sana, silahkan netizen, civil society, Gakumdu, Bawaslu bekerja secara maksimal. Toh sekarang ini saksi di setiap TPS juga sudah ada dan itu ada anggarannya. Oke. Jadi proses pengawasan secara ketat itu menjadi bagian penting dalam proses peningkatan kualitas pemilu ke depan. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau sebagai presiden kan sinyal dukungan dari Presiden Jokowi itu kan diyakini punya efek elektoral di pemilu nanti. Apakah kemudian dengan tampilan-tampilan seperti ini kemudian semakin menegaskan untuk netralitas di pemilu akan semakin sulit? Iya, sejak awal premis netralitas itu gugur dengan sendirinya ketika yang bertarung anak presiden. Itu sangat manusiawi, sangat natural. Apa iya ada bapak ingin anaknya kalah, sudah mengorbankan begitu banyak hal. Itu kan soal wibawa, soal legacy, ya, soal kehormatan sudah dikorbankan gitu. Lalu dibiarkan begitu. Untuk kalah saya kira nggak ada orang tua yang seburuk itu, ya. Dan disitulah kontradiksinya. Kontradiksinya apa? Pak Jokowi bertemu dengan calon presiden yang juga menteri di luar jam kerja dan bukan di istana, ya kan? Lalu bertemu dengan menteri yang juga ketua umum partai satu koalisi dengan ditemui pertama bukan hari kerja dan bukan di istana. Tetapi ketika ditanya wartawan beliau bilang bicara pemerintahan, bicara tentang pemilu juga ada. Ini kan kontradiksi yang sangat-sangat vulgar kalau menurut saya gitu ya. Karena jelas sekali ada kebingungan narasi di sana, mau mengatakan ini bukan bukan soal politik, ini soal pemerintahan. Jadi ada kekacauan logika berpikir di sana kalau saya. Makanya wajar saja kalau orang menganggap bahwa ya itu bukan pertemuan presiden dengan menteri kabinet gitu. Itu pertemuan bapaknya Gibran dengan partai-partai, dengan orang-orang yang bertanggung jawab memenangkan anaknya, dan itu sah-sah saja gitu loh. Tetapi harusnya kan Pak Jokowi nggak bilang kami bicara pemerintahan, bicara pemilu, kan ada istana. Dulu kita setengah mati belain Pak Jokowi ketika ngumpulin partai-partai di istana gitu kan untuk bicara politik. Kalau sekarang bicara pemerintahan di rumah makan gitu ya, lalu diposting lagi keluar gitu kan. Jadi sebenarnya ini kan by design untuk menunjukkan sesuatu. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan ini loh gua dukung nih temannya anak gua nih harus menang nih. Kan kira-kira gitu. Itu yang mau saya tanyakan ke Bang Daniel. Jadi itu adalah pertunjukan terang-terangan dari dukungan seorang Joko Widodo terhadap anaknya di bertemu dengan ketum parpol koalisi termasuk calon presiden yang didukungnya. Ya, tetapi alhamdulillah kalau dari penjelasan Bang Viva ya di koalisi yang sana bahwa telah memastikan ini kita wanti-wanti agar jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, karena begitu ada penyalahgunaan kekuasaan, itu justru akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses yang sudah berlangsung, yang sedang berjalan saat ini. Jadi itu benar-benar sangat kita khawatirkan dan kita selalu ingatkan ya, karena bagaimanapun legacy keberhasilan pemilu adalah juga legacy pemerintahan dan legacy Pak Jokowi sendiri. Kegagalan pemilu yang tidak dipercaya oleh masyarakat pun menjadi kegagalan negara dan otomatis melekat kegagalan Pak Presiden Jokowi sendiri. Ya, terima kasih sudah bergabung, tapi tentu yang kita harapkan tentu netralitas ASN, TNI Polri, apapun yang terjadi itu tetap harus terlaksana sampai pemilu nanti. Terima kasih sudah bergabung Bang Deddy, terima kasih juga Bang Daniel, terima kasih juga Mas Viva sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saudara jangan dulu beranjak, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.